Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimestiono dari S1 Farmasi 6A. Nah, di sini saya akan membuat video tentang manajemen nyeri. Yang pertama, kita masuk ke dalam definisi dari nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensori yang tidak menyenangkan berubah berhubungan dengan adanya atau potensi kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan. Selanjutnya kita masuk ke dalam etiologi dari nyeri. Nyeri di sini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ada dari trauma, ada mekanik, ada termos, ada neoplasma, ada kelainan pembuluh darah, ada peradangan, ada gangguan sirkulasi darah, dan ada trauma. Yang selanjutnya, sebelum kita ke patofis, kita ke klasifikasi dari nyeri dulu. Di sini klasifikasi nyeri ada 3. Jadi ini klasifikasi nyeri berdasarkan proses terjadinya. Ini yang pertama ada nyeri nosiseptik. Nyeri nosiseptik ini terjadi bila ada kerusakan atau cedera pada jaringan tubuh. Nah, cederanya itu seperti memar, luka bakar, patah tulang, dan nyeri akibat seperti kita kesleo seperti itu. Nah, selanjutnya ada nyeri neuropatik. Nah, nyeri neuropatik ini nyeri yang timbul karena adanya kelainan pada saraf. Jadi orang yang mengalami nyeri ini, jenis ini, akan merasakan sensasi nyeri di sepanjang jalur saraf yang terkena. Selanjutnya ini yang terakhir adalah nyeri psikogenik. Nah, nyeri jenis ini nyeri yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Beberapa jenis gangguan mental atau emosional ini dapat menyebabkan, memperberat, atau memperpanjang rasa nyeri jenis ini. Selanjutnya, selain klasifikasi nyeri berdasarkan proses terjadinya, ada juga klasifikasi nyeri berdasarkan waktu berlangsungnya nyeri. Ada 2. Yang pertama nyeri akut. Jadi nyeri akut ini nyeri normal, nyeri biasa. Di sini memperingatkan bahwa adanya luka seperti luka bakar, adanya luka memar, dan lain-lain. Nah, jadi nyeri ini tuh, nyeri akut ini berlangsung secara singkat. Yang kedua ada nyeri kronis. Nah, nyeri kronis ini keluhan nyeri yang berlangsung lebih lama dari nyeri akut. Nah, ini bisa selama 3-6 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun secara berulang. Ini setelah cedera atau gangguan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke dalam manifestasi klinis. Nah, manifestasi klinisnya, pasien mungkin berada dalam keadaan distres, sakit akut nyata atau nyeri trauma, atau tampak tidak menderita keluhan yang berarti atau kronis atau menetap. Selanjutnya kita masuk ke dalam patofisnya. Di sini patofis dari nyeri ada 4. Yang pertama transduksi. Jadi transduksi ini awal kita terkena rangsangan nyeri, di mana rangsangan nyeri ini diubah menjadi suatu aktivitas listrik atau impuls listrik yang nanti selanjutnya ini bisa disalurkan ke neuron di otak atau pada proses transmisi. Nah, jadi setelah di otak ini akan diterima oleh somatosensory cortex. Setelah diterima ini, kita masuk ke dalam fase ketiga, yaitu perception. Persepsi ini proses terakhir saat stimulasi tersebut sudah mencapai korteks hingga mencapai tingkat kesadarannya. Nah, jadi di sini seperti kayak sinyal tersebut dari otak ini otak ini memberi sinyal ke tubuh. Nah, selanjutnya ini ada fase terakhir, fase keempat, pain modulasi. Kita mulai merasakan nyeri seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke terapinya. Jadi sebelum kita masuk ke terapi, kita harus mengetahui dulu tujuan dari terapi yang akan kita lakukan itu seperti apa. Yang pertama ini tujuan terapinya untuk meminimalkan nyeri, memberikan kenyamanan yang memadai pada dosis analgesik efektif rendah pada nyeri kronis, pemulihan resolusi terhadap masalah psikososial.
kita masuk ke dalam terapi. Di sini ada 3, ada mild atau ringan. Nyeri ringan ini pada angka 1-3. Terapi yang diberikan terapi non analgesik, opioid seperti paracetamol dan ibuprofen dan lain-lain. Yang kedua, sedang atau moderat ini pada angka 4-6. Terapinya itu ditambah dengan analgesik opioid seperti ada tramadol, ada kodein, dan ada oksikodon. Nah ini yang ketiga, severe, nyeri berat ini pada angka 7-10 nyeri. Terapi ini diberikan analgesik opioid dengan potensi tinggi seperti morfin, hidromorfin, dan hidromorfon. Selanjutnya, ketika kita mengalami nyeri, kita akan merasakan gejala-gejala seperti pusing, panas terbakar, pedih, nyeri merambat, dan nyeri hilang timbul. Jadi nyerinya bisa kita merasakan nyeri hilang, terus kita bisa merasakan nyeri kembali. Setelah itu beberapa lama itu bisa muncul rangsangan nyeri yang sama. Nah selanjutnya gejala yang tidak spesifiknya itu meliputi kecemasan, depresi, kelelahan, insomnia, rasa marah, dan ketakutan. Seperti itu tentang penjelasan saya di video ini tentang manajemen nyeri. Yang selanjutnya kita masuk ke cedera otak. Acute management of the brain injury patient atau cedera otak akut. Nah, langsung aja masuk ke pengertiannya. Cedera otak adalah proses patologis jaringan otak yang bukan bersifat degeneratif ataupun kongenital, melainkan akibat kekuatan mekanis dari luar yang menyebabkan gangguan fisik, fungsi kognitif, dan psikososial. Iskemik cerebral adalah peristiwa patofisiologis kunci yang memicu cedera saraf sekunder setelah cedera otak traumatis parah atau TBI. Gejalanya anamnesia pasca trauma lebih dari 1 jam, pusing, sakit kepala sedang sampai keras, mual muntah, terus ini yang terakhir ada kelemahan tungkai. Selanjutnya di sini kita masuk ke patofisiologi. Jadi patofisiologinya yang pertama ini dari severe brain injury ini menjadi iskemik. Nah iskemik ini dapat menyebabkan penurunan metabolisme aerobik, yang mana penurunan metabolisme aerobik ini dapat menyebabkan peningkatan presynaptic seluler CA dan terjadi ion pump failure, di mana ion pump failure ini menyebabkan penurunan seluler K dan Mg. Dari peningkatan presynaptic seluler CA ini akan meningkatkan excitatory amines atau adanya rangsangan amina, di mana rangsangan amina ini dapat menyebabkan meningkatnya CA possinap dan juga dapat meningkatkan seluler Na dan Cl. Dari CA possinap sendiri ini dapat menyebabkan terjadinya stimulatory of fosfolipase atau A2 seperti itu. Nah, peningkatan CA possinap sendiri juga dapat menyebabkan disfungsi mitokondria. Dari stimulatory of fosfolipase A2 ini dapat meningkatkan asam arakidonat, di mana asam arakidonat ini dapat menyebabkan terjadinya cellular injury yang nanti akan menyebabkan terjadinya cerebral edema. Dan juga peningkatan asam arakidonat ini akan menyebabkan agregasi platelet dan vasokonstriksi yang nanti akan menjadi atau menyebabkan iskemik. Kita lanjut pada bagian atas ini di penurunan metabolisme aerobik juga ini dapat terjadinya CN5 asidosis dan juga terjadi penurunan atau menyebabkan vasodilator yang selanjutnya juga menjadi cerebral edema seperti itu. Jadi dari peningkatan seluler NaCl juga dapat menyebabkan cerebral
edema. Selanjutnya kita masuk ke terapi. Di sini di terapi, sebelum kita masuk ke terapi, kita mengetahui dulu tentang tujuan dari terapinya. Yang pertama, untuk mengurangi mortalitas, untuk mengoptimalkan hasil fungsional jangka panjang, dan untuk mengurangi tentunya untuk mengurangi rasa sakitnya, nyerinya. Terapinya ini ada 3, ada menggunakan obat anestesi, ada juga menggunakan obat analgesik, dan juga menggunakan obat yang sedatif. Sekian video ini saya buat, mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata, atau materi yang kurang bagus, materi yang kurang lengkap. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.